Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di Midnight Story. Betul. Kali ini gua nggak jadi hostnya. Ya. Terus sementara diganti dulu sama Bang Giek. Giek. Mungkin Bang Giek juga atau penonton penasaran. Ada juga yang mau ngedengerin hostnya punya cerita nggak sih sebenarnya? Itu karena Ada yang komen. karena ini tuh eksklusif, Bang. Oh, eksklusif. Ini eksklusif. Karena Jadi intinya lu sekarang nanya gua gitu kan? yoi, Nggak masalah. berhubung sekarang gua host dan Bang Do ini jadi narasumber gua. Iya. Jadi kalian pengen tahu kan cerita nyatanya Bang Do tentang hal mistis itu apa? Jangan kemana-mana. Gimana nih cerita pengalamannya? Jadi awal ceritanya itu antara tahun 2015 sama 16. Lumayan sih. Seingat gua ya. Mm. Nah, itu gua ada 4 orang termasuk gua. Ada kawan gua yang namanya Gali, Wawan, sama Orok. Nah, waktu itu di malam Sabtu itu kita punya ide, gimana kalau kita misalnya jalan-jalan yuk? Healing lah ya, Bali, ya. have fun lah. Iya, betul. Cuma karena kita keterbatasan pendanaan, karena ya kita ini kan pejabat, Set. pengangguran se-Jawa Barat. Dengerin tuh guys. Nah, jadi kita itu punya planning, udahlah kita pakai sepeda. Itu di tahun 2015. Antara 2015 sama 16 kan. Nah, secara umum kan biasanya kalau misalnya sepeda itu kan pakai sepeda gunung, Iya. yang banyak ukuran giginya tuh. Iya. Kalau kita enggak, Apa tuh? BMX. Tujuannya pun kita ke Puncak Bogor. Lumayan Bang dari sini. Karena memang kan lokasi kita di Kelapa Nunggal. Ya lumayan lah. Lumayan. Tapi anehnya kita itu sepakat lewat jalur Jonggol, Cianjur Kulon tuh, lewat situ, belakangnya Taman Bunga situ kan. Ya udah, ada kita planning, kita prepare di Sabtu siangnya kita prepare. Ada yang ngasih gagasan, abangnya Gali nih. Iya. Jangan lupa bawa air gula merah, gula aren. Katanya sih buat stamina. Persiapan lah ya. Iya, itu 3 botol. Kita bawa 3 botol yang 1 liter tuh, air mineral tuh. Nah, udah kita prepare semua oke. Ya intinya sih kita have fun, nggak ada prepare yang serius banget lah gitu. Ya udah, akhirnya malam minggu habis sisa kita start. Ternyata yang harusnya berempat, kita bertiga. Wawan nggak ikut. Mungkin pikiran gue sama yang lain, nggak ikut kali. Karena dia kan sibuknya kan narik angkot, Wawan ini. Ya udah kita jalan, setar, kita nyampe di salah satu jalan raya yang memang banyak pabrik lah itu, yang mau menuju ke arah Cilengsi. Nah setelah itu nggak lama kita lewat situ, angkot ini berhenti. Nggak taunya itu si Wawan jemput ini apa ibaratnya nyusul. Nggak bawa sepeda, kita kan bingung. Kalau misalnya dibonceng, wah lumayan dong. Nggak mungkin. BMX. Iya. Udah akhirnya Gali punya inisiatif, ya udah punya sepeda temen gua aja gitu. Jadi kalau nggak salah di Cimanggung, daerah Cimanggung tuh. Nah, setelah itu udah akhirnya gua sama si Orok duluan kan ke Kenari, Pasar Cilengsi. Kita nunggu di depan Indomar waktu itu. Gak lama kemudian 1 jam lebih datanglah Gali sama Wawa. Akhirnya dapat sepeda juga. Gak nunggu lama, sekitar rehat 5 menit, langsung cabut lagi kita dari Pasar Cilengsi ke daerah Gandoang, Cibuci ya. Gak lama setelah itu bannya meledak, ban Oroknya yang belakang sepedanya. Padahal dia sebelumnya udah cerita sama yang lain bahwa dia udah prepare di sepedanya itu katanya bannya udah baru semua. Dari ban dalam, ban luar, ternyata meledak. Dan itu posisi meledaknya jam berapa kira-kira? 11 malam. 11 malam. Karena memang ya kita kan santai. Iya. Ya itu tadi kita cuma pengen have fun lah, healing.
sepeda. Ada, akhirnya kita cari dulu, alhamdulillahnya deket sih sama tukang tambal ban, tapi bukan tambal ban sepeda ya. Oh iya ya. Sepeda motor. Sepeda motor. Ya udah ditambal ban dalamnya. Nah setelah itu kita cabut lagi, baru beberapa meter meledak lagi. Orok lagi ya, orok. Iya, dorok ini ban belakangnya lagi meledak. Akhirnya ya udahlah, kita bungkus, kita tambal terus dibungkus lagi. Itu biar ibaratnya nggak rentan sama tipis ban dalamnya itu, biar nggak meledak lagi. Dah, kita belum ada kecurigaan kan. Kita jalan, nyampe ke pasar perbatasan antara Cariu sama pasar Cau Jonggol. Lumayan, itu sekitar jam berapa kira-kira? Itu udah jam 12 lewat kalau misalnya. Jadi udah masuk hari Minggu ya? Iya. Nah, setelah itu udah, akhirnya kita pikir jam segini aja baru nyampe sini, gitu loh. Baru nyampe Jonggol gitu. Gimana nanti mau nyampe puncaknya kan? Ya udahlah, kita inisiatif karena memang kita niatnya have fun. Ya. Kita stop mobil tuh, alhamdulillah dapet mobil bak yang untungnya kosong, nggak ngangkut apa-apa. Kita stop, kita tanya, Mang, boleh nggak kita numpang nih, mau kemana? Oh kita mau ke sana, daerah Cariu Cirata sana. Ya udah boleh nggak kita ikut? Ya udah naik aja, naikin tuh sama kita. Iya. Kita naikin, akhirnya setelah itu jalan. Pas di Jonggol daerah Cariu Pinus itu anak-anak udah tiduran di dalam mobil bak. Nah, cuma gua doang yang melek. Dan itu posisi lu doang yang melek. Iya, sambil lihat pemandangan lah. Dan gua bilang, wih enak juga nih, dingin kan? Ya betul. Nah, gak lama gua juga ikutan tidur, ngantuk lah, capek. Setelah beberapa waktu ya gua singkat cerita, gue diturunin lah sama si supir itu. Bangun. Udah nih, udah nyampe. Kita mah mau ke sana, mau lurus, mau ke Cirata. Oh ya udah Mang, terima kasih. Bodohnya gua main iya aja. Padahal yang gua tahu dia bilang kan lurus. Padahal itu jalan raya nggak lurus lah. Cuma ada jalan ke kiri dan ke kanan. Nggak lurus. Iya. Dia bilang katanya kita mau lurus, mau ke Cirata. Setelah gua turun di sepeda, baru gua kepikiran lurus. Dan itu mentok pasar. Mana ada jalan. Setelah gua lihat nggak ada tuh mobil. Dan itu lu nggak sempat nanya ini tuh lokasinya di mana? Enggak. Salahnya gua juga, gua nggak nanya. Emang karena nggak ada warga lagi di situ tuh. Itu pasar tapi suasananya kayak yang sepi. Udahlah, tanpa banyak nanya, kita pede ambil kanan. Ambil kanan, gue sambil goes. Oh sebelumnya juga pas turun sepeda, gue lihat tuh salah satu rumah depannya ada selokan, bening bang airnya. Itu tuh bening banget. Terus gue penasaran dong sama Gali ini. Lu lihat tuh air selokan, kenapa? Bening. Masa sih? Sama dia cemplungin tuh tangannya ke selokan itu, terus dia cium, iya. Terus sama si Wawan ini diminum. Kata, enak katanya. Enak. Iya ini mau bersih katanya. Ya udahlah, akhirnya kita goes. Gue lihat kanan kiri, kok ini pasar tapi sepi gitu kan. Itu benar-benar sepi, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada. Karena ya gue mikirnya ini 1:30 kan. Mungkin karena gue nggak nanya jam juga kan. Nah setelah itu berhentilah kita di salah satu pangkalan ojek. Itu tahu perkampungan apa gue juga nggak tahu. Pangkalan ojek, sebelah kirinya warung, di tengah-tengahnya ini jalan. Tapi ada lagi lurusan yang ke sana. Dan itu lu baru ketemu warga? Iya, warung lah ya, warga. Warung. Akhirnya anak-anak naruh sepeda. Sedangkan yang bertiga nih, si Gali, si Orok, si Wawan ini langsung ke warung, ngopi lah biasa, sebat, ngisi perut lah, menghilangkan rasa capek. Sedangkan gua lagi beresin sepeda. Ada
bapak-bapak tukang ojek 2. Yang satu duduk di sepeda motor sambil kakinya ditaruh di stang sambil begini. Yang satu lagi nanya gua, dari mana jangannya malam-malam sepedahan? Dari Cilengsi saya Pak. Emang mau kemana? Ke puncak. Jauh amat. Ya malum lah Pak, kita mau ini. Oh ya udah, cuma bapak duluan lah mau pulang kan. Udah malam. Oh iya. Yang satu lagi nih, itu yang gue perhatiin emang tatapannya tuh kosong. Tapi yang gue dengar dari cerita lu bahwa posisi dia lagi duduk terus tangannya gini, itu lebih kayak orang kebingungan dan lebih ke ngamun sih. Iya, mungkin pikiran gue, waduh ngelamun, mungkin sewanya sepi kali ini. Karena yang satu juga pulang kan. Tapi si bapak ini diem aja gitu, tatapannya kosong. Terus nanya ke gue, lagi-lagi nanyanya sama, dari mana Jang, mau kemana? Gue bilang, oh dari Cilengsi kita mau ke puncak Bogor. Nanti aja kalau mau lewat sini, itu perkampungan ini. Emang kalau ke sana Pak lurus, itu mah mentok perumahan katanya. Tapi nanti katanya. Emang kenapa? Nanti aja. Kalau mau besok pagi maksudnya. Oh ya udah Pak, makasih. Udah, akhirnya gue ke warung kan. Gak lama gue ke warung, mesen kopi sama sebat. Ibu nanya, ibu warungnya, tadi ngobrol sama siapa Jang? Gitu. Terus gue nanya, maksudnya apa Bu? Tadi ngobrol sama siapa? Itu sama bapak tukang ojek. Yang satu mah tadi mau pulang katanya. Iya itu yang pulang. Terus tadi Ibu Jang ngobrol, kan nggak ada orang, Akhirnya gue silent dulu dong, gue diam dulu. Wah udahlah, gue nggak mau banyak kepo. Akhirnya ditanyalah gue, kalau anak-anak kan lagi sibuk lah gitu. Mau kemana Jang? Lagi-lagi ke puncak Bogor Bu. Dari mana emang Cilengsi? Itu jauh sih gitu. Lagi-lagi gue nggak nanya, emang kenapa? Terus ini di mana? Gitu. Gue bilang, ya namanya kita juga have fun Bu, nyari kesenangan, gue bilang gitu. Oh kalau mau lewat sini aja, samain ditunjukin sih. Berarti sama arahannya. Oh emang kalau kesana mentok ya Bu? Kok tahu? Gue mau ngomong tukang ojek yang itu kan. Tapi gue diem dulu dong. Kok tahu? Ya nebak aja gue gitu. Ya udah, tapi nanti pagi-pagi sama tuh. Emang kenapa Bu? Seminggu yang lalu katanya ada tukang ojek yang biasa mangkal di sini dapat sewa. Itu. Dianterinlah ke daerah yang Ibu tunjukin nanti nih buat kamu jalur besok. Sewanya ini ternyata begal. Motornya diambil, pengemudi ojeknya dibunuh. Gua penasaran dong, ini ciri-cirinya kayak gimana Bu? Make sweater dealer warna oranye, celana hitam yang tadi, dan duduk di motor kakinya di atas, setang sambil begini. Gue langsung gue bilang silent dah gue. Tapi lu nggak ngerasa down gitu Bang? Down dong, pasti down. Karena tapi gue tetap silent dulu lah. Biar gimana pun gue nggak mau ngomong dulu sama anak. Oh ya udah Bu. Nah udah akhirnya gue ngopi, ngumpul gabung sama anak-anak, sebat. Corok ngomong ini, yaudah yuk tidur di ini aja, di pangkalan ojek. Anjir gue bilang. Iya lu nggak ngelihat gue anjir, gue bilang. Gue nolak. Enggak, gue aja dah pada. Nah perlu ntar pedanya pada hilang gimana? Anjir. Dengan beribu alasan itu ya. Ya udah akhirnya ya udah yuk. Tapi gue nggak tidur itu. Ya itu tadi gue ngerinya kan anjir. Kalau tahu nongol kan. Udahlah gue diem tuh sampai subuh gue nggak tidur. Akhirnya ya udahlah kita cabut. Gue kasih tahu sama anak-anak, arahan dari si ibu lewat sini aja. Katanya bisa motong jalur. Guys, kita sholat subuh dulu tuh. Ya. Nggak biasanya kita itu sholat subuh. Sholat subuh kita langsung nerusin. Nah disitulah kita awal mulanya Bang teror bertubi-tubi. Teror bermunculan. Entah kenapa kita masuk ke area
kayak lereng bukit. Gue bilang kok ini jalur makin aneh. Awalnya gue nemuin sawah, gue masih inget, nemuin sawah sebelah kanan, tapi itu jalan makin nanjak bang. Sepeda pun udah nggak bisa kita goes. Tapi jalan posisinya batu-batuan. Batuan rusak. Aja. Makanya udahlah kita dorong. Dan bodohnya lagi gue nggak punya pikiran, udah balik lagi aja dah. Iya. Nggak usah jadi. Nggak kepikiran di situ. Menyemang gas terus. Kayak ada sesuatu yang ngedorong, udah lu jalan terus. Nah setelah itu kita makin nanjak, ada salah satu perkampungan. Salah satu perkampungan gue masih ingat itu setengah 8 pagi, kurang lebih ya. 8 pagi. Ya, gue duduk di salah satu teras rumah warga, tapi yang gue perhatiin, ini kok perkampungan sepi, kosong. Ada apa ini? Itu benar-benar kayak nggak ada warga sama sekali. Iya. Tapi gue ngobrol loh sama si Gali. Ini maaf ya bang ya. Biasanya kan kalau orang kampung ya, itu paling rajin kalau namanya aktivitas. Betul. Kegiatan pagi-pagi dia udah mulai inilah sibuk. Tapi kok gue bilang, ini kok nggak ada ya. Mungkin pada ke sawah kali. Gue masih positif. Nggak lama si Wawan, weh, gue mau ke warung dulu lah. Emang kemana? Tuh, gue dengar di belakang perkampungan ini rame kan. Katanya ngedengar suara anak kecil main lah, suara-suara orang-orang ngobrol lah. Ya udah, beli roti, gue gituin kan. Cabutlah dia ke belakang perkampungan. Baru 1 menit dia balik lagi. Cabut. Kenapa? Udah cabut. Kenapa sih lu? Udah ayo. Udah kita nggak ambil ini dong. Gue bilang mana rotinya? Udah ntar aja. Ya udah kita jalan, nggak digoes tuh bang. Kita dorong sepeda, kita tuntun sepanjang jalan. karena nanjak, nanjak, jalurnya juga rusak. Nah setelah itu gue penasaran dong, kenapa sih? Gue nengok ke belakang, itu perkampungan nggak ada bang. Full ngeblong kebon semua. Masuk lagi. Itu posisi yang lihat berarti 4 orang ini? Enggak, gua. Lu doang. Mungkin Wawan udah ngerasa ngelihat, cuma nggak mau ngomong. Makanya dia bilang udah ya, gitu. Dan lagi-lagi lu yang merasakan. Ya mungkin Wawan juga. Cuma yang gue lihat begitu. Udahlah gue nggak ngomong dong, gue sialan lagi. Takutnya malah nambah panik. Ya betul. Nah kita terusin jalan. Singkat cerita kita masuk ke salah satu kayak gapura atau gerbang ya dibilangnya ya. Padepokan perguruan silat apalah gitu. Anehnya tanpa pikir panjang kita masuk area itu karena memang jalurnya satu. Iya. Kita lewat situ, nggak lama sebelah kiri gua agak atas di tebing ada orang lagi betapa bang. Itu udah berlumutan, badannya udah berlumutan, mungkin udah lama kan. Gua ngomong, lihat. Gali, udah, jangan berisik, kita lewat aja, permisi. Gali lihat. Berarti 4 orang ini lihat. Akhirnya udah tuh kita jalan, permisi. Yang betapa ini santai aja. Tapi posisi yang di atas gua, dia melek kayak apa? Merem sambil begini, kayak begini. Merem sambil gini, pokoknya gitu. Udahlah kita lewat. Nggak lama si Orok nanya, lu lihat. Anjir iya ya, kita berarti lewat situ tadi. Ya udah, yang penting kita aman. Ya udah aman kan. Pas lewat dari situ entah kenapa gue lihat ada salah satu, nggak tahu gunung nggak tahu bukit lah ya, itu jauh bang, jaraknya jauh banget. Itu kok anehnya lama-lama ngedeketin dia. Ibarat lu berdiri di salah satu gedung tingkat tinggi, lu di bawahnya sambil ngedongak ke atas. Itu muterin kita bang. Kita tuh kayak diayam-ayamin sama tuh gunung bang. Logikanya, kalau kita pikirannya logika, kalau gunung itu muterin kita harusnya kegerus dong. Iyalah jelas. Jalur yang kita lewatin habis. Ini enggak bang. Kirain gua doang yang ngeliat.
Pas gua istighfar, yang lain ikut istighfar. Berarti semuanya itu rata. Ternyata dalam hati gua, anjir ternyata bukan gua doang. Rata bisa. Iya, semua ngeliat. Hampir ada 5 menit, 10 menit bang itu. Lumayan bang 10 menit. Nah, itu kita ngerasain yang namanya pusing, pala pening, lemas, gemeter. Jelas gitu. Pandangan udah gelap. Tapi lama-kelamaan, pas kita terus istighfar, ngejauh lagi, normal lagi posisinya. Di situ kita langsung udah ngedon, kita diam dulu. Terus kata si Orok, udah sekarang mah kita harus banyak-banyak istighfar selama perjalanan. Tapi ya udah lagi-lagi gue ingat, Eli lu kan bawa air gula aren, udah minum biar kita ada stamina. Lagi-lagi nggak kepikiran kita, udah balik lagi yuk, enggak, lanjut. Nah ya minum, setelah itu kita sebat, jalan lagi. Gue masih inget airnya itu, air gula aren itu masih ada di segini bang. Gue bilang ntar aja itu sisain buat nanti. Oh ya udah, kata Gali. Jalan, nggak lama, sekitar berapa ya? 1 kilometer kali itu perjalanan gua. 1 kilometer. Iya. Itu lu nggak ada kepikiran kayak udahlah balik aja? Nggak ada bang. Kayak pikiran buat balik lagi nggak ada. Cuma kayak pikiran putus asa, lemes, capek, kesel, pusing, campur aduk. Itu ada. Cuma kalau pikiran kita balik lagi nggak ada. Nah setelah itu kita ketemu tuh sama ibu-ibu bawa bapak. Posisinya kayak di atas bukit. Dia kayak lagi berkebun. Nah akhirnya gue ngomong sama si Wawan, "Wan ikut gue yuk, kemana?" No, gue bilang. Oh ya udah, ada warga. Ya, cuma gue nggak bilang ada warga no. Gue bilang no. Maksud gue mau nanya. Masih jauh nggak gitu ke puncak Bogor. Akhirnya gue ke atas sama si Wawan. Ternyata si Wawan bukannya nemenin gue perhatiin dia malah ngambilin kacang panjang sama timun. Itu lu tahu tas ransel bang? Iya. Itu 1 tas ransel penuh bang. Sama dia. Gue bilang, Wawan, lu ngapain? Lumayan ini mengandung air katanya. Nanti kalau air habis kan ada timun, kacang panjang. Oh ya udah dah. Tapi lu harus hati-hati. Itu kan tanaman warga, begitu ya. Kalau bisa jangan dah. Udah tenang aja kata dia. Ada gue ke ibu-ibu itu nanya. Ngomong Sunda sih. Si Bu, saya mau nanya. Iya, ada apa? Tapi yang gue perhatiin si bapak kayak mukanya gimana sih, sinis gitu. Beda ya. Iya. dia nggak nengok ke gua, kayak lagi sibuk apalah gitu. Kayak lagi sibuk nanam apalah. Kira-kira kalau ke puncak Bogor masih jauh nggak Bu? Oh jauh tuh. Masih ada kali 9 kilometer. 9 kilometer. Anjir 9 kilometer. Lumayan itu bang, gila. Akhirnya, oh ya udah Bu, makasih. Tuh gua udah ngedon tuh, udah lemes. Jam berapa nanti sampai sono kan? Iya. Akhirnya gua turun. Si Wawan udah ada di bawah. Gua bilang, kata si Wawan tuh, gua udah dapet banyak. Mau lu habis ngapain sih tadi? Kata si Wawan. Wawan, si Gali, si Orok nanya gue, emang lu tadi habis ngapain sih? Oh si Wawan bukan lu bantuin katanya. Emang ngapain si Wawan? Ini ngambilin ini. Kan gue lagi habis nanya sama ibu-ibu tuh ke puncak Bogor, masih jauh nggak? Ibu-ibu mana? Pas gue lihat, anjir nggak ada. Dan udah gue silent lagi dong. Gue gue bercanda lu gitu. Iya. Lu katanya gitu kan. Gue alasan aja, gue habis pipis. Itu banyak banget janggalan dan lagi-lagi nggak ada kepikiran kayak udah kita balik aja. Iya. Udahlah akhirnya hasil penjarahan si Wawan ini kita sikat. Ya. Anehnya kita nggak dikasih kenyang. Ayo. Iya. Kita makanin terus. Gue bilang mana kali mengandung air, nggak kenyang-kenyang. Itu kita nggak dikasih kenyang. Udahlah, akhirnya gue nanya dulu sama si Orok, ini jam berapa Rok?
udah setengah 12. Waduh, gue bilang 9 kilometer lagi, sekarang udah setengah 12 siang. Mau sampai kapan? Gue bilang, Rob, ini mau sampai kapan kita? Masa iya kita mau nginep di sini? Iyalah. Lu tahu nggak? Akhirnya gue ceritain tuh. Lu tahu nggak waktu di warung? Katanya pernah ada yang kebegal di sini. Gue ya takut ada begal doang. Sepeda ini kan sepeda orang minjem gitu kan. Ah, udah kan gue bilang, kata Corok, kita mah berdoa aja nih. Ya udahlah. Jalan lagi. Pokoknya itu jalan terus sampai kita tuh udahlah, udah duduk dulu deh. Tapi nggak ada yang nyerah di situ. 4 orang ini nggak ada yang nyerah kayak, ayolah udahlah. Nggak ada, cuma kayak memasang muka. Gimana sih? Oh ya, lesu lah. Iya, coba nggak mau ngeluh mungkin. Ya udah, akhirnya kita duduk dulu. Udah pada pusing, capek, kecewa, debat. Kenapa nggak lewat sono aja sih, tadi lewat Bogor kota aja gini-gini. Perdebatan betul. Masih ada. Nggak lama si Wawan nyeletuk. Pas kita lagi debat itu, perkampungan tuh. Wih, kata si Wawan, ya mau makan apa lu? Bener lu, iya, gua kopi, gua sebat, gua roti. Kata si Gali, gua mie, pokoknya gua pengen mie, pengen gua makan mentah. Oh ya udah. Akhirnya Wawan cabut, tes kita duduk dulu kan. Wah udah pusing lah, udah capek. Sekitar ada 5 menit kurang lah dia balik lagi sambil masang muka lagi-lagi kecut, putus asa. Kenapa? Anjir, kebon, kira gue perkampungan. Udah pastiin, udah. Anjir, udah di situ udah. Gue nanya lagi sama si Orok, lagi-lagi nanya si Orok, lu udah jam berapa, Rok? Setengah 2 siang. Setengah 2 siang. Gue mikir lagi dong, ini mau sampai kapan? Gue bilang nyampenya. Sedangkan si ibu-ibu tadi bilang, yang goib nih ya, yang tanda kutip, 9 kilometer lagi. Sedangkan kita nggak ada prepare yang serius, kayak tenda segala macem. Karena kita kan tujuannya have fun kan. Betul. Dan anehnya tiba-tiba ada suara mesin mobil. Gua nanya gini, lu denger nggak apaan? Kayak ada suara mobil. Iya, katanya. Akhirnya semua denger tuh. Nggak lama, bener mobil kodesel, bak tuh yang buat ngangkut sayuran. Mobilnya sama beda. Yang di awal. Beda. Ini kodesel, mobil buat yang ngangkut sayuran. Iya. Gue mikir dong. Seharusnya lagi-lagi logikanya perjalanan manusia sama mesin mobil harusnya lebih dulu mobil dong lewatin kita. Iya. Kok selama perjalanan ini nggak ada gitu? Nggak nongol gitu. Iya, harusnya ngeduluin kita dong. Tapi gue berpikir positif lagi. Oh mungkin karena jalanannya rusak. Iya. Akhirnya disitulah gue pastiin ini ngambang nggak nih mobil itu. Kan nggak nampak nih, ya kan? Gue ngerinya nggak nampak nih. Wanti-wanti. Nah, gue stop, gue pastiin sopirnya pas turun dari mobil, oh napa? Akhirnya gue bilang, Mang, numpang Mang. Mau kemana Mang? Mau ke Puncak Bogor. Ya Allah, katanya, jauh amat. Bawa angkutan nggak Mang? Enggak lah, kosong. Dia nggak ada connect sendiri. Oh, dia sendiri. Lagi-lagi ya udah, akhirnya saking gembiranya, senengnya, pas ujung-ujung putus asa itu kita lemparin sepeda ke dalam bak mobil tuh. Kita naik udah, yang lain udah kecapean, udah ya bersyukur alhamdulillah tiduran tuh. Gue masih melek menikmati pemandangan itu, lereng bukit itu. Gak lama gue juga gue gabung tidur. Pas tidur sekitar 5 menit itu Bang, gue baru tidur. Gue langsung dibangunin. Saya itu ngerasa lu tidur baru 5 menit. Iya, itu gue dibangunin. Digebrak tuh. Jangan bangun Jang, udah nyampe. Ini udah di jalan raya. Mama mau ke sono kan. Akhirnya sambil mata kita ini perasaan gue anjir, gue baru 5 menit terus. Iya. Kata anak-anak,
perasaan cepet amat ya katanya. Udah dah turunin tuh sepeda. Saking beringasnya kita dengan makanan, karena di depan ada warung. Ada warung Li, wah ya udah yuk kita beli gorengan, teh anget yang baru diseduh, dimasukin sama Gali. Pas dikeluarin botol yang satu lagi, ternyata masih ada air segini bang. Yang gua kasih tahu tuh. Air gula itu. Yang padahal di atas lereng bukit itu kita semua nyaksin itu tuh pas mau kita minum udah habis. Kenapa pas di situ ada segini? Kan aneh. Akhirnya saking lahapnya kita makan. Gue nanya dong sama si Bu, Bu jam berapa ini ya? Setengah 8 pagi. Hah? Setengah 8 pagi? Gue bilang setengah 8 pagi. Gila. Seharusnya logikanya kalau emang iya bener gue naik mobil cuma tidur 5 menit minimal, kalau nggak jam 4 setengah 4 sore dong. Iya setengah 4. Gue bilang ini setengah 8 pagi. Akhirnya gue keluar mastiin ke orang-orang lain, gue tanya jam berapa? Setengah 8 pagi. Pas gue nanya ada plang kan pengarah jalan, jalur jalan raya tuh Cibadak bang. Cibadak. Gue juga nggak tahu bang. Akhirnya udahlah gue silent lagi, kita jalan. Alhamdulillahnya singkat cerita kita udah nyampe di Attawun. Dengan cara kita lagi-lagi naikin mobil, ini mah ke dalam angkot. Kita nyewa angkot bang. Itu nyewa? Iya. Jadi kita boleh nyewa angkot lah, masukin sepeda ke dalam angkot. Akhirnya udah balik tuh kita. Intinya kita pulang, kita pulang. Ditanya lah sama ibunya Gali, kok main lama banget, cuma sampai puncak Bogor aja sampai 1 minggu. Perasaannya itu cuma 2 hari loh. Iya, gue kaget. Waduh, ada apa ini? Nah, gue abaikan dulu itu. Setelah beberapa tahun gue cari tahu, ternyata selama perjalanan gue di lereng bukit itu ternyata gue di lereng bukit kaki Pangrango. Setelah beberapa tahun gue cari tahu, nah ternyata pas gue cari tahu di internet sama medsos, gue cari lokasinya semirip mungkin, ternyata ya itu tadi gue di kaki bukit Pangrango, di lerengnya mungkin ya lebih tepatnya. Kaca itu jauh banget. Ya segitu lerengnya, udah diteror habis-habisan gue. Kayaknya sih Bang Do ini dan kawan-kawan ya, kalau di zaman sekarang ya, di masanya ya, itu tuh lagi dibawa ke alam bawah sadar kayaknya. Mungkin ke alam dunia lain lah, dunia dia gitu kan. Iya mungkin. Soalnya gue pas waktu gue di atas lereng bukit itu gue nggak nemuin malam, siang terus, nggak ada sore. Tapi guys keren loh, Bang Do ini dan kawan-kawan tuh mentalnya kuat. Bukan kuat sih kata gue bang. Apa tuh? Belum tahu. Itu. Jadi nggak kasarnya tuh ya berempat ini tuh ya bareng-bareng ayo. Ya. Kadang kan ya tau lah kan, kadang ada yang kesini lah, ada yang kesana lah. Ibaratnya beda inilah ya. Gua agak salut juga sih intinya. Ya alhamdulillahnya kita semua selamat. Alhamdulillah. Sampai si Gali dan gue juga itu tidur seminggu. Di sana seminggu, ya tidur seminggu. Iya, cukup lah. Mungkin karena imbas buang ini aja kali, hawa negatif. Iya betul. Ya alhamdulillahnya ya lagi-lagi abangnya Gali kan mungkin apa ya, maksudnya bukan sedikit ya, memang bisa orang sampai diledekin gue juga. Makanya lo katanya jangan ini lu, macam-macam jadi. Ya makanya gini guys, gue ada sedikit saran ya untuk penonton, lebih waspada, lebih hati-hati aja ya. Banyak-banyak berdoa karena kita nggak tahu perginya kita tuh pas sudah sampai sana tuh mau kayak gimana. Betul. Ininya kalau kalian berangkat bareng-bareng itu kalian harus kuatin solidaritas kalian. Iya. Itu aja. Karena dunia gaib itu nyata. Iya, makanya gua nggak nyangka aja kok tahu-tahu 8 pagi. Padahal gua ngalamin yang namanya ketemu malam sore itu enggak.
Jadi intinya sih dari semua cerita ini, kisah nyata gue ini sama kawan-kawan, kalau ingin melakukan sesuatu, apalagi rencana ingin bepergian ke tempat-tempat yang mungkin belum lo ketahui, betul, itu harus benar di planning matang-matang. Itu penting, bro. Jangan gegabah, jangan sembrono. Ya intinya ya masih ada penghuni lain lah yang nggak kelihatan sama kita. Penuh ya. Oke, terima kasih Bang Agi nih. Siap, udah nemenin gua. Oke, jadi segitu guys, cerita eksklusif dari host kita, Bang Do, yang menurut gua sih salut, intinya gokil. Jangan lupa nih dengerin pakai handset. Iya. Biar lebih enak. Iya. Biar lebih enak, terus kalian juga kan bisa tidur nih malam-malam kan. Iya. Dengerin kita. Ya udah sekian aja ya. Oke, jangan lupa. Menuju 1000 subscriber nanti bakal diambil 1 subscriber yang beruntung akan mendapatkan merchandise dari kita. Betul, itu aja. Oke, terima kasih. Gua sebagai narasumbernya dan gua GX sebagai host dan segenap kru Midnight Story harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ingat, alam gaib itu nyata.